Mungkin saya mulai dari efek COVID-19 ya. Untuk beberapa pelaku usaha sama pelaku budaya atau budayawan ya. Saya kebetulan sempat mengikuti Zoom meeting untuk beberapa hal mengenai dampak COVID dari beberapa pelaku usaha. Di antaranya ini data ya dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Di sini ada data Teh Rina, mungkin nanti bisa dicatat ya untuk nanti Ya, siap. bisa bisa Iya, disimpulkan. siap, Kang. Ya. Dari jumlah kunjungan wisata itu menurun sebanyak 45%. Dan beberapa hotel tutup, yang paling banyak itu hotel yang non bintang, yang paling banyak. Kafe, rumah makan, restoran tutup itu sebanyak 79. Juga berdampak ke lembaga pendidikan, mungkin yang swasta. Dan sebanyak 15.034 pelaku budaya atau kesenian, penghasilannya pasti menurun karena banyak acara-acara yang di-cancel. Nah, sebesar 6.723 orang dirumahkan itu bagi pelaku tenaga kerja seperti buruh dan lain-lainnya. Ini menurut Dinas Pariwisata Kebudayaan. Mungkin nanti disambung oleh Pak Albar ya mengenai peristiwa ini gitu. Nanti dampak sosial karena ada tenaga kerja sebanyak 67.000 sekian orang dirumahkan, maka otomatis tidak memiliki penghasilan. Apakah itu berdampak langsung secara sosial dan lain sebagainya, mungkin gitu ya Pak Albar ya? Ya boleh Pak, boleh. Nah, dari Dinas Koperasi ini datanya seperti ini, ada 38% pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan, beberapa UMKM berhenti dan mengurangi kerja. Jadi pekerjaannya dikurangi. Maka ada solusi-solusi yang memang dikeluarkan seperti yang nanti mungkin kita bahas juga ya, seperti pemasaran online mungkin gitu ya. Apakah bantuan usaha, penurunan pajak, atau keringanan listrik seperti itu mungkin nanti yang kita bahas lebih lengkapnya mungkin dari Pak Albar. Terus yang terjadi juga di koperasi adalah penurunan tenaga kerja juga, sama sih seperti yang di perindustrian. Iya benar, di Dinas Perindustrian. Di sini ada dampak juga daya beli menurun karena mungkin dirumahkan dan juga tidak produktif karena mungkin tidak bisa kemana-mana juga, yang tadinya misalkan jualan keliling sekarang tidak produktif karena tidak bisa berjualan lagi. Seperti itu mungkin Pak. Nah nanti mungkin ke aspek realitanya kita merumuskan apa aja sih solusi yang bisa kita buat untuk menanggulangi masalah ini, mungkin seperti itu ya Pak Albar ya. Iya Pak. Iya. Mangga yang lainnya. Gimana? Mungkin dari Pak Dian ada tambahan Pak? Bu Rina sama
Bu Nisa, ada tambahan seperti apa masukannya? Berarti kita berarti ngebahasnya satu ini ya, Iya, tuh jadi langsung ya. Ya maksudnya tuh berarti kita tentang dampak COVID terhadap perekonomian ya. Gitu. iya, betul. Salah satunya itu maksudnya gini. Tadinya kita mau mengangkat dulu satu hal dari saya misalkan tentang itu apakah mudah kita untuk berdiskusi tentang itu atau ada ide yang lain misalkan tentang korupsi. Kalau yang tadinya untuk yang terupdate, berita terupdate yang menurut saya itu ya tentang COVID. Kecuali memang ada bahasan yang tentang korupsi atau yang lainnya, tentang hoax itu juga nggak apa-apa sih sebetulnya sama dengan yang lain juga ya. Iya sih, jadi kalau menurut teknik, kita pakai teknik tapisan ya. Kalau pakai teknik tapisan kan kita Ya. diurut dulu nih. Dari misalkan kita punya 3 masalah, misalkan kalau kita urut gitu, yang mana yang paling aktual, yang paling melayakan, kalau menurut yang saya baca seperti itu. Nah nanti topik apa yang paling ini nanti kita angkat, sudah mengusulkan seperti itu. Kalau bisa misalkan 3 gitu Pak, atau berapa gitu, masalah dampak COVID-19 terhadap perekonomian gitu. Ya. Iya bagusnya sih gitu, makanya kita lempar dulu ke yang lain apakah ada yang lain itu gitu. Iya. Tadi saya sempat share di WhatsApp ya. Ya. Barengan. Iya, tadi saya sempat share di WhatsApp yang menurut data dampak COVID terhadap UMKM, pariwisata, sama manufaktur itu ada seperti real datanya ya, tapi hanya sampai akhir 2020. Mungkin bisa dijadiin tambahan materi juga gitu. Oh iya. Ada. Mungkin sih kalau misalkan data pasti itu selalu up to date ya. Karena mungkin dalam 1 bulan juga bisa kan signifikan gitu. Apakah dalam mengurangi atau menambah? Mungkin nanti kita kan itu udah masuknya ke yang ke COVID ya. Apakah ada yang lain gitu? Kalau misalkan mempertajam nanti kita masuk ke sana. Secara data ataupun berita-berita yang ada gitu. Kalau menurut saya sih lanjut ke COVID aja sih, Kang. Karena kan dari awal kita nyari isu-isu tentang dampak COVID-19 yang berdampak terhadap kemiskinan. Jadi kita lanjut aja diskusi. Untuk metodenya dapat nggak, Teh Rina? Oh iya, berarti Langsung kan kalau tadi kan ada penyaringan dulu ya. tadi kan ceritanya kita kan kita menggunakan teknik tapisan nih. Jadi ada beberapa isu yang kita angkat. Nah, terus kita diskusikan kira-kira mana nih yang lebih memenuhi dari 4 kriteria teknik tapisan tersebut gitu tadinya. Tapi kalau misalkan kita sudah memutuskan yang itu sih ya nggak apa-apa.
Nanti berarti kita langsung bahas ke analisis SWOT-nya. Paham juga sih, tadi belajar sedikit-dikit aja. Siap, Mangga. Ya. Saya boleh share screen. Saya udah ngetik sih, Oh Ah, iya, boleh, emang Bang. nggak pada. tapi Oh, baru sampai boleh, Bang. penjelasan tentang isu sedikit banget. Maksudnya kalau sekarang kan kita analisa SWOT nih, Mm-mm. analisa SWOT, nanti kita tinggal di ini aja, tinggal sekalian diketik aja tuh. Mangga sudah dibuka share screen-nya. Benar. Kalau gini gimana kan? Ini kan pertama kan kalau di sistematika penulisan itu penapisan isunya dulu. Misalnya ya, dampak COVID-19 terhadap perekonomian sehingga menciptakan masalah kemiskinan. Untuk penjelasannya, saya tadi ngambil data yang dari TNISA, jadi Menteri Keuangan mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 2,3%, bahkan harus terburuk ekonomi bisa minus. Dulunya kemungkinan bisa baik dengan itu. Nah, bukan penjelasan kenapa sih si corona ini bisa jadi dampak permasalahan perekonomian. Jelaskan dari penulisan atau permasalahannya. Nah, sekarang kita bisa analisa buat dari strength-nya. Strength itu kekuatan ya. Kalau pakai analisis SWOT kira-kira masuk nggak ya untuk masalah ini? Kalau kekuatan di sini itu kekuatan apanya nih? Kekuatan dari kitanya atau kekuatan dari Nah, makanya masalahnya nih? kalau misalkan kita pakai analisa SWOT, kira-kira bisa kita analisa dengan SWOT ini mengenai isu ini. Sebetulnya makanya yang tadi itu apa namanya? Ini menganalisa dari sisi kitanya atau dari sisi masalahnya gitu. Kalau misalkan dari sisi masalahnya agak repot juga ya. Misalkan kekuatan SIM virusnya atau apa nih? Atau seperti itu apa bagaimana? Takutnya saya salah juga. Ada kekuatannya ya. Ini dari Pak Albar gimana Pak Albar? Help. Iya Pak. Iya Pak. Kedengaran suara saya Pak? Kedengaran. Iya. Jadi kalau saya lihat di sini kan kita mau pakai analisa SWOT ya. Yang pasti SWOT ini berhubungan dengan masyarakat kita sih. Jadi strength-nya itu strength apa yang ada di mata yang bisa di masyarakat kita atasi masalah tersebut. Nah ini menurut saya sih baru kepikir apa ya, budaya gotong royong. Budaya gotong royong itu kan pas dulu kan kampung siap tangga virus dulu. Mungkin kalau saya sih banyak ke situ ya, lain itu. Jadi lebih dengan masyarakat. Ini memang kalau kita virus corona, memang umumnya kita pasti bicara tentang ekonomi ya. Ekonomi di masyarakat sekarang ini memang sedang lesu dan memang kita sendiri cuma bisa ngasih solusinya itu sangat batas sekali ya, karena anggarannya kita tahu lah ini kan berdampak pada masyarakat Indonesia secara luas.
Pak Albar terputus ya? Iya terputus. Oh, Iya loh. Suaranya Ya, agak jadi itu ya lagi Halo, halo halo. halo, gimana suara saya? putus-putus kok, Hmm, Pak. iya, ini Oh, jadi ya gitu sih sekilas tentang saya, tentang yang saya perspektif saya ya. Mhm. Nanti mungkin saya WA juga ya biar jelas supaya nggak terputus-putus. Kalau enggak langsung di chatting aja, Mas Albar, biar bisa langsung masuk ke dokumen yang dibuat Pak Dian ya. Ini yang share Pak Dian ya. Iya saya nge-share. Oh iya boleh Pak, boleh Pak. Ada Biar lagi langsung. masukan strength-nya gitu dari kawan-kawan, nanti tinggal kita kumpulin aja kayaknya sih dari kalau dari nggak bisa. Jadi masukan-masukannya kita kumpulkan, saya tulis, nah nanti kita tinggal olah gimana kesimpulannya. Bisa ditulis sekarang, Mas Albar? Biar kita langsung diskusi. Nah itu. Lagi ngetik mungkin. Oke, siap. Ya coba lanjut yang lain aja dulu. Sebenarnya gini, kalau misalkan COVID itu malah memusnahkan kerja gotong royong kita, benar nggak sih? Yang tadinya harus kerja bakti sekarang nggak boleh. Yang Ya, biasanya karena social distancing ya. iya nggak boleh itu kan, karena ada Benar, batasan-batasannya. benar. Logika sih. Tempat kita itu kan maksudnya hal yang kontradiktif gitu ya. Ikutan kita dengan musuhnya COVID itu malah mungkin nanti ini jadi bahasan juga sih. Nah mungkin oh ya gimana? Maaf motong, mungkin bisa dalam artian gotong royongnya itu diganti jadi semacam kayak donasi gitu kali ya, karena kan dengan adanya pandemi ini kayak di kitabisa.com tuh banyak banget tuh orang-orang yang galang donasi untuk bantu entah itu petugas kesehatan dan lain-lain gitu, kayak apa namanya, galang dana untuk pembelian APD kayak gitu. Apa ya itu bisa diganti, maksudnya si kata gotong royongnya itu diganti jadi apa gitu ya yang lebih bisa Iya, nyambung. banyak gitu ya sekarang ya. Kalau gitu mungkin ada apa namanya sebelum masuk ke SWOT mungkin ya. Mungkin kan ada dampak positif, ada dampak yang banyak dampak negatifnya. Mungkin positifnya itu dampak positifnya itu salah satunya banyaknya relawan yang rela mendonasikan gitu ya bantuan-bantuannya seperti itu. Terus dampak positifnya juga jadi kita mengenal cara cuci tangan yang biasanya dulu di rumah sakit hanya apa namanya acara akreditasi aja diperkenalkan seperti itu kan sakit kan akreditasi aja dan sekarang dipraktekkan mungkin seperti itu ya dipraktekkan di kehidupan sehari-hari mungkin itu positif mana cuman ini kan dampak positif bukan dampak positif dari COVID apa ya kalau dampak positif dari COVID nggak bagus juga ya namanya tapi ada efek-efek yang memang jadi positif seperti itu yang tadinya nggak biasa melek teknologi mau nggak mau kita memakainya gitu kan ya yang biasanya nggak pakai Zoom dan lain-lain seperti itu mungkin itu juga yang kita bahas dan nanti kita masuk-masukkan nih apa yang dimaksud kekuatan di sini apa yang dimaksud dengan kelemahan di sini karena mungkin apa namanya keberlangsungan misalkan kita biasa pakai Zoom tapi kan ada beberapa orang yang memang dengan sisi apa namanya misalkan dari sekolah misalkan ya sekolah kan mau nggak mau sekarang online ya iya betul. mau nggak mau online tapi kan tidak semua
orang bisa online, belajar online seperti itu mungkin ya. Iya, betul, Pak. Nah, itu Em, yang tidak bisa mendapatkan apa namanya bantuan kan, itu sebetulnya ada bantuan, tapi kan bantuan juga tidak merata mungkin seperti itu ya. Nah, itu juga bisa iya. jadi Suaranya putus-putus ya. sama putus-putus juga ya. Jadi mungkin seperti itu. Untuk dampak mungkin gini, dampak COVID ke pendidikan, karena kan itu pendidikan berhubungan dengan sekarang perekonomian juga ya. Siapa Iya. yang ada uangnya berarti dia bisa ikut Zoom meeting misalkan gitu ya. Bukan Zoom Iya, meeting, apa betul. namanya? Online. Lebih ke Online. fasilitas mungkin, Pak. Nah, betul. Yang punya ini kan HP mungkin lebih bagus gitu. Kita Iya, punya kalau HP, kuota ya, juga kan. Juga. betul, kuota juga. Nah, mungkin itu juga yang jadi catatan kita ya. Kita juga ngerucut kan, nggak, maksudnya gini. Apakah kita mau ngambil dari pendidikan aja misalkan ya, dari ekonomi seorang siswa misalkan ini, apa misalkan mengerucut dari ekonomi seorang budayawan kan, karena pelaku seni kan sekarang pasti agak repot juga ini, pelaku seni, musisi dan lain-lain, karena fenomena sekarang yang di Bandung khususnya banyak musisi KP yang turun ke jalan kan, bawa drum, bawa gitar bass dan lain sebagainya lah, bener nggak? Iya, Ini betul. Iya betul Pak. Betul. turun ke jalan di apa namanya, di lampu merah kan banyak sekarang yang pakai alat musik komplit. Itu yang dulunya di KP sekarang seperti itu. Terus untuk buruh atau pegawai yang kayak di Carrefour dan lain-lain itu kan banyak apa namanya, bukan pecat, siapa istilahnya, dirumahkan ya, istilahnya itu dirumahkan. Nah, itu kan pasti berdampak banget, apalagi ke orang-orang yang misalkan ada yang baru bawa KPR misalkan seperti itu ya, itu kan agak repot juga pas dirumahkan seperti itu mungkin. Nah, kita ngerucut mau kemana nih yang diambilnya, apakah mau ke yang pendidikan, buruh, pegawai budaya, apa pemilik hotel dan sebagainya mungkin gitu ya. Iya. Mangga di Iya, kira-kira enaknya tuh apa ya? Bingung sih, COVID tuh udah emang banyak ini ya. Maksudnya tuh ke semua elemen tuh. setidaknya yang tadi metode tapisannya itu ada gitu. Betul. Berarti metode tapisannya berarti dampak COVID ke perekonomian, ke pendidikan, terhadap kebudayaan gitu ya? Jadi terhadap pelakunya ya, pelaku budaya. Oh, ke pelakunya. Pelaku misalkan kalau pendidikan itu pelaku apa ya? Ya siswanya gitu kan. Terhadap siswa gitu ya. Gurunya pun sebetulnya terdampak kan. Iya. Kalau misalkan PNS sih alhamdulillah, kalau misalkan yang belum nih agak repot. Pelaku budayawan sama pelaku usaha mungkin gitu ya. Usaha hotel yang itu dibahas. Maaf Pak, izin Pak. Iya, mangga. Kalau menurut saya sih sebaiknya kita fokusnya satu aja Pak ya. Jadi Iya, fokusnya lebih ke sektor pendidikan aja sih, kalau menurut saya. Karena kalau sektor boleh. pendidikan kayaknya lebih merakyat kepada kita ya. Itu aja sih Pak. Iya, mangga. Yang lain gimana? Ya ini juga Iya, untuk metode bisa setuju nggak masalah pendidikan atau apa gitu. Saya Kebetulan pada setuju sih. kan ya banyaknya ya.
Kenapa, Pak? Kebetulan ini banyaknya guru kan di kelompok kita. Bukan, saya bukan. Bukan, Saya yang guru. lain. Saya sama Kang Dian bukan. Oh, Berarti oh cuma iya, saya ya. berdua ya. Oh, sama siapa? Sama Kang Yogi dah. Bukan, saya juga bukan. Saya Oh, orang prakom sih. Teh Rina aja kayaknya ya. oh iya kayaknya. Tapi gak apa-apa bisa jadi sumber itu ya, masukan-masukannya. Mungkin kan karena Teh Rina terjun langsung gitu jadi guru sebelumnya. Jadi Iya tahu sih. ya masalah-masalah langsungnya itu kayak gimana. Kebetulan yang nulisnya juga kan sekarang yang bikin itunya. Jadi sekalian. Berarti yang lain setuju ya mengenai, jadi yang diambil itu mengenai dampak terhadap pembelajaran siswa mungkin gitu ya. Iya, setuju. Yang dilihat dari sisi ekonomi siswanya itu sendiri mungkin gitu. Ya, berarti isu yang kita angkat dampak COVID terhadap pembelajaran siswa gitu ya, Kang Teteh. Iya betul Teh. Nah, Nah, selanjutnya berarti kita bahas. Teh Rina, boleh Kenapa? nanya di Boleh? guru Boleh? guru dia SMP apa SMA? Saya SMK, Kang. Oh, Saya SMK, kalau- iya SMA. Ya. kalau yang terdampak banget itu SD sebenarnya. Kalau misalnya SMA itu udah tahu ya, udah maksudnya udah ngerti cara buka Zoom. Kalau SD sendiri itu karena ada yang buka, terus yang kerja itu orang tuanya pastinya. Kalau Betul di Pak, betul. kalau di Pemprov Jabar kayaknya nggak ada SD, Kang. Nggak ada kuota buat SD tuh. Kan SD masuknya ke PMK betul, Kang? Apa MKP ya, ya. Iya. Tapi maksudnya yang lebih menarik untuk pendidikan itu di SD gitu maksudnya. Iya sih sebenarnya, iya. Karena Kalau SMP lebih udah- banyak masalahnya ya kalau di SD kayaknya. Iya. Tapi di SD itu saya tahu gitu teman gitu ya, guru-gurunya yang turun ke ini. Jadi di siswa misalkan di minggu ini jadwalnya di siapa gitu, di siswa siapa nanti guru yang datang. Nah seperti itu kalau di SD setahu saya. Yang Beberapa datang teman gitu yang datang ke rumah siswa gitu. Nah nanti berkumpul tapi di apa? Siswanya dibatasi prokes, gitu, dibatasi cuma tetap misalkan prokes gitu 5 ya, orang prokes. atau berapa, seperti itu. Sebenarnya di SMK juga cukup sulit sih Kang, soalnya ini kan kita udah setahun nih ya COVID tuh, hampir setahun lebih mungkin ya, tahun lebih. Jadi semangat siswa itu jauh, ya pokoknya jauh lah berkurang gitu ya. Ketika seorang guru memberikan tugas gitu ya, tapi yang mengumpulkan itu mungkin cuma 1/5-nya itu pun. Nah, kalau gini bisa Seperti itu. Iya. kan, jadi kita ngecut nggak SD SMP jadi SMK sekarang. Mungkin gitu ya. Jadi compete terhadap siswa SMK mungkin gitu ya. Sekarang judulnya seperti itu. Iya Boleh. setuju. Siswa SMK. Nah, dampaknya apa aja gitu ya. Dan solusinya pun mungkin dari Teh Rina lebih tahu mungkin. Nanti dirumuskan. Sih yang sulit itu untuk membangkitkan semangat yang tadinya ya emang kebiasaan kita online mungkin bisa copy paste mungkin ya kalau Iya. misalkan dan sebagainya. Nah, sulitnya juga nih kadang kita memberikan tugas gitu ya. Nah, kita nih nggak tahu gitu siapa yang mengerjakan gitu. Apakah benar-benar siswa yang mengerjakan ataukah orang lain gitu ya kan nggak tahu gitu. Walaupun misalkan dapat nilai besar pun, nah seperti itu. Nah, tapi sekarang itu dicanangkan katanya tidak merujuk ke nilai katanya seperti itu. Jadi lebih ke praktek. Cuman ya bingung sih, guru bingung gitu ya. Ya tetap aja kan ada raport gitu ya. Itu
kan rapat pasti nilai gitu. Iya. Bingung juga makanya. Seperti itu Tenang. sih. Kenapa? Kebingungan itu menjadi analisis kita. Maksudnya, kalau bingung, oh berarti ada yang harus dianalisa gitu ya. Iya, Kalau betul. misalnya bingung, repot nih. Jadi itu di list juga ya, kebingungan untuk mungkin terhadap pelaku pengajarnya juga, mungkin seperti itu ya. Iya. Pengajarnya juga untuk memilah bahwa ini tuh asli karya siswa itu apa bukan, seperti itu mungkin ya. Nah, iya seperti itu. Ada yang lain lagi? Iya nih, tapi kalau kita bahas pendidikan, Akang Tetehnya gimana? Ya maksudnya tuh, sayang nggak sih misalkan Kang Albar kan di Tapi dinas apa? Kenapa? tapi nanti dihubungkan Kenapa, Kang? dengan sosial juga kan? Bisa Oh jadi gitu. sosial dari Iya, iya keseharian benar. apa? Iya, Mungkin kita nyambung ya Kang Albar ya. iya Kan Iya benar. ini bisa. dari sisi sekolahnya ya, sisi sekolahnya seperti apa kesulitannya. Mungkin dari sisi sosial sehari-harinya juga agak repot. Kenapa? Memang cuma nyuruh temannya yang pinter, jadi pada merapat kepada yang pinter mungkin ya. Tolong Iya. dong, jadi NEM ada gitu kan. Namanya mungkin seperti itu ya. Iya bisa. Mungkin ini teh, kalau boleh Gimana? kasih saran teh, kalau boleh Iya, kasih saran, nanti teteh ini aja disusun permasalahannya apa aja mm-mm, yang dihadapi di SMK. Nah mm-mm. nanti saya juga coba kasih sudut pandang saya ya, Iya, bagaimana cara mengatasi masalahnya. Juga teman-teman yang lain yang kita nggak tahu kan, mungkin teman yang iya, lain juga punya solusi juga untuk iya menambahkan betul. yang dari solusi dari teteh. Itu aja teh. Oh iya betul itu. Iya Hmm. benar-benar ya. Eh, Kalau masalah ya banyak sih ya, yaitu kurangnya minat, sudah berkurangnya minat siswa Siswa. ya. Terus ini kurangnya pula dukungan orang tua gitu. Dukungan orang tua, jadi kadang orang tua itu sudah menyerahkan gitu semuanya ke guru gitu, membebankan semuanya ke guru gitu ya. Malah ada sempat yang tetangga saya gitu ya bilang, oh si ibu mah enak cina makannya makan gaji buta cina gitu. Padahal justru saya menurut saya belajar saat COVID ini justru berat gitu ya, karena guru itu bekerja 24 jam Kang Teh. Jadi kenapa 24 jam? Karena kan siswa ada yang mengirim ke Google Classroom, ada pula mengirim ke WhatsApp gitu ya. Nah itu pun kita harus melayani gitu, sampai malam pun kita diwajibkan untuk melayani gitu. Iya, benar. Jadi kadang saya lebih mending belajar tatap muka gitu ya, seperti itu. Nah makanya solusi seperti apa jujur saya pun bingung gitu. Sudah berupaya saya buat video pembelajaran gitu yang menarik gitu menurut saya gitu ya. Ya memang seminggu 2 minggu pertama gitu udah antusias siswa tuh. Minggu berikutnya tetap terjadi kejenuhan lagi. Nah seperti itu berulang seperti itu. Yang pertama gini, kalau misalkan dari sisi orang tua itu mungkin karena ada biaya lain juga ya, selain SPP dan lain-lain, yaitu beli kuota, beli HP, beli laptop, mungkin seperti itu ya. Yang Sebenarnya sekarang itu Kang di negeri itu SPP udah nggak ada ya, udah digratiskan. Uang bangunan pun udah digratiskan untuk di negeri ya. Kebetulan ya sekarang karena ini kan ya di negeri gitu. Kalau PNS kan di negeri ya. Tapi memang yang berat itu sekolah-sekolah swasta karena masih membebankan SPP. Tapi sebenarnya kalau di negeri itu udah nggak ada SPP, udah nggak ada uang bangunan. Jadi ya kuota pun sebenarnya sudah diakomodir oleh pemerintah. Cuman ya
kita itu siswa itu sulit lepas dari game. Nah, seperti itu kalau menurut saya. Nah, jadi kuota dari pemerintah lebih digunakan ke game. Nah, seperti itu. Karena mungkin lebih menarik gitu. Ya, mungkin ya. Memang panjang sih kalau masalah ini ya. Iya, Jadi ini kita, cukup apa namanya? Jadi kan gini, kalau misalnya di sisi ya, kalau saya kan di TI ya, Iya. di TI, jadi sudut pandangnya kan agak berbeda. Saya Gimana itu, Kang? memfasilitasi kejadian COVID ini seperti hanya Zoom, mungkin sekarang kan udah difasilitasi Zoom, atau membuat aplikasi-aplikasi lain yang seperti yang sekarang ini kan, kayak apa namanya, Collabjar kayak gitu-gitu. Itu kan kerjaan saya lah yang bikin seperti itu tuh. Oh, iya. Itu, tapi kan realnya ketika diimplementasikan, bukan kegunaannya apa ya? Ya penggunanya itu tidak secara optimal memakainya, karena ada beberapa hal yang seperti itu yang non teknis mungkin ya. Seperti Iya, halnya betul. yang non teknis itu biasanya urusannya sosial biasanya gitu. Kang Albert ya. Iya, jadi gimana ya, kalau dari sudut pandang dinas sosial ya, mungkin kita lebih fokus ke lingkungan sosialnya, seperti ke keluarga, seperti ada penyuluhan ke keluarganya, supaya keluarganya itu sadar kalau mereka itu dapat bantuan untuk membantu pendidikan anaknya, gitu sih, bukan untuk foya-foya. Itu aja dulu mungkin dari saya ya. Ada yang lagi mungkin yang mau nambah? Maksudnya diadakan penyuluhan, penyuluhan apa istilahnya? Sosialisasi gitu mungkin apa gimana? Iya, bisa juga dengan kata sosialisasi itu ya. Iya, betul. Kalau dari yang lain, Bu Anissa sama Pak Dian ada? Dian jangan tutup, Pak. Gimana, ada masukan Bu Anissa, Pak Dian? Kalau dari saya sendiri sih di UPTD Industri Logam ya, sebenarnya banyak keluhan dari KM industri kecil menengah logam, banyak keluhan, cuman ternyata pas kemarin tahun 2020 Mic-nya boleh dideketin sedikit, agak kecil soalnya. kita masih berbicara dampak COVID kan ya. Iya. Kalau berarti saya lihatnya dari mana nih, dari sudut pandang saya sendiri loh. Iya, ya pastinya diri sendiri. Industri ya. Maksudnya gini, mengenai dari tempat kerjanya ataupun dari segi dari pendidikan misalkan seperti itu. Apakah ada yang bisa dikontribusikan untuk pembelajaran sekarang gitu? Yang tadi yang sudah dibahas sama Bu Rina mengenai masalah-masalah itu, ataupun memang ada masalah lain mengenai UMKM dan lain sebagainya ya, pelaku usaha ya. Ya, kalau masalah pendidikan kan saya kurang tahu ya dampaknya seperti apa, karena sehari-hari saya juga berkelutnya dengan para UMKM atau IKM di industri logam. Kalau di industri logam, memang kita memberikan relaksasi ya akibat dampak dari COVID ini, karena itu ada atas permintaan dari para pelaku usaha yang menghentikan proses produksinya untuk sementara, karena pas tahun 2020 yang pas yang lockdown itu kan nggak boleh ada aktivitas sama sekali keluar, makanya dihentikan. Kita kasih relaksasi, cuman realisasinya pas tahun 2020 kemarin itu ternyata
retribusinya tercapai full sampai 120%. Nah, artinya untuk masalah COVID ini tidak terlalu berdampak signifikan bagi para UMKM di program. Karena begitu kita kasih relaksasi pengurangan target retribusi, kita kasih relaksasi, misalnya mereka kan banyak menggunakan jasa sewa mesin di kita ya, sama jasa sewa bangunan di kita. Nah itu mereka minta diskon lah istilahnya, relaksasi karena adanya COVID ini. Cuman ternyata realisasinya produksi mereka jalan terus walaupun sempat terhenti 1 bulan full. Tapi di bulan berikutnya justru mereka malah banyak gitu. Untuk dari segi industri sendiri di logam sendiri ternyata tidak terlalu berpengaruh banget untuk di industri logam COVID ini. Kalau korelasinya sama pendidikan, mungkin anak-anak mereka yang sekolah sebenarnya masih bisa lancar sih, karena pendapatan mereka pun lancar juga gitu pas kemarin tahun 2020 nggak ada masalah, nggak ada terkendala, walaupun mereka minta keringanan biaya jasa sewa mesin sama bangunan, cuman realitanya mereka malah sanggup bayar gitu, bahkan target kita melebihi dari apa yang kita harapkan 120%. Nah, kalau dari segi pendidikan mungkin anak-anak mereka masih bisa kayaknya nggak terlalu terganggu ya untuk masalah biaya, untuk kayak misalkan kan harus ada biaya tambahan kan untuk membeli kuota, untuk Zoom meeting kan, untuk sekolah daring. Kalau itu relasinya mungkin kalau menurut saya nggak terlalu terdampak. Anissa gimana Teh Anissa? Ya gimana tadi Teh? Kalau di balai saya juga kayaknya nggak itu ya, industrinya nggak terdampak karena kan kegiatannya tuh pengujian dan kalibrasi, dan perusahaan-perusahaan pun malah retribusinya kalau di tempat saya nggak ada yang minta keringanan sih, tetap pada biaya normal gitu, dan targetnya pun sama tercapai seperti Kang Dian tadi. Jadi memang karena industrinya industri besar ya, kalau di saya seperti mereka mau kalibrasi anak timbangan itu kayak dari PT Indofood, Coca-Cola, dan lain sebagainya, itu nggak ada dampaknya sama sekali sih sepertinya kalau untuk berhubungan dengan UPTD tempat saya gitu. Jadi ya kayaknya keluarganya pun misalnya karena semuanya berjalan normal, keluarganya pun mungkin tidak ada kendala ya, sama seperti Kang Dian gitu. Iya sih, karena memang termasuk makmur mungkin di situ ya. Betul. Bahkan nggak ada yang minta keringanan atau apa sih, jadi mereka normal aja gitu, kayak nggak ada pandemi kalau di tempat saya. Mungkin di UMKM juga, UMKM-nya ada segmen yang berbeda mungkin ya. UMKM-nya memang itu UMKM ketika COVID malah maju, ada juga kan seperti itu. Ya memang. Karena kan komoditi di saya itu komoditinya logam, jadi nggak terlalu terdampak banget gitu. Kalau industri makanan kan karena adanya COVID ini jadi kayak hati-hati gitu orang untuk membeli makanan gitu. Iya, batasan waktu juga kan. Ya. Kan ada batasan waktu sampai jam 8 tutup, sedangkan ramainya biasanya jam 9 mungkin karena itu. Mungkin gimana Teh Rina? Jadi Saya sih terus di kenapa? pendidikan problemnya sudah tercatat semua ya? Ya, problem sudah tercatat. Nanti mungkin nanti saya minta masukan kira-kira solusinya seperti apa. Seperti itu apa, Kang Yogi? Apa gimana? Nah, itu kan kalau kita kan pendapat nih solusi, ternyata belum ada solusi, ya itu mungkin nanti dilempar juga mungkin ya. Emang bingung juga. Seperti apa kalau misalkan berupa bantuan, ataupun misalkan yang tadi kata Kang Albar mengenai sosialisasi penggunaan dana bantuan, mungkin gitu ya Pak Albar ya? Iya Pak, betul. Sosialisasi dana bantuan. Cuman kan misalkan gitu ya. Apakah itu efektif apa enggaknya kan itu lain cerita ya. Lain cerita. Iya, Seperti betul, Pak. bantuan, apakah pengurangan biaya handphonenya dibagi atau mungkin gitu kan. Karena gini, kalaupun biaya sekolah gratis, mungkin
keluarga juga sibuk dengan mencari apa namanya pangannya ya, apa kebutuhan sehari-harinya kan, bisa jadi gitu kan. Iya sih, betul. Ya maksudnya aspeknya itu sangat banyak ekonomi itu kan, maksudnya Iya, betul. yang biasanya beli ini terus sekarang ke kota gitu kan, atau ke Iya, apalah. mungkin dari orang tua pun tidak memperhatikan siswa. Pertama mungkin karena memang sudah kebiasaan gitu ya, menyerahkan semuanya. Pendidikan itu pokoknya tanggung jawab guru gitu ya, mungkin seperti itu yang pertama. Yang kedua mungkin karena betul tadi orang tua itu lebih fokus untuk mencari nafkah gitu ya, sehingga kadang para siswa itu tidak terpantau gitu. Jadi mereka tidak tahu apakah anak-anaknya belajar atau tidak. Nah, seperti itu sih mungkin ya. Jadi itu nanti kita catat masalah-masalah itu, nanti kita susun. Sebenarnya harusnya hari ini ya beres ya. Apa gimana sih ini tuh tugas ini tuh, kelompok ini tuh? Iya sih, hari ini seharusnya beres. Agendanya hari ini kan, agendanya hari Heeh. ini. Karena kata Pak Wis kan kalau bisa dikerjakan per hari, jadi biar nggak numpuk gitu. Sebenarnya hari Kamis juga besok masih bisa. Cuman karena Kamis juga nanti kan pasti ada tugas lagi. Jadi biar nggak nambah gitu. Kalau bisa setiap agenda kan ada tugas, kita selesaikan di hari itu juga. Iya. Ya sih setuju. Gini. Apa namanya, untuk pengerjaan ini nih, ini kan udah ada ya yang tadi draftnya ya, seperti SWOT yang tadi yang di-share Padian ya tadi itu ya. Oh iya, nanti Karina bisa poin-poin bikin lagi, disalin sama Terina lah ya. Oke. Yang rangkup nanti. Iya. Saya juga yang apa namanya yang tadi ya, yang mengenai video itu takutnya lama juga gitu bikin kayak gitu teh. Bikin apa? Video? Bentar nih apa? Yang video yang tadi apa namanya? PBB. Oh iya. Ini tuh dibikin PowerPoint apa seperti apa ya ini teh? Yang ininya kan di-record nih. Ini juga dikasih. Nanti dimasukin untuk diskusi ini. Terus, nah untuk analisanya nanti yang itu juga diupload ke. Iya, iya. Ya betul. Mungkin gitu ya. Iya Pak. Untuk pemenuhan ininya ada masalah nggak, Terina? Apa? Pemenuhan yang tadi, maksudnya kita kan metodenya ini terpenuhi nggak? Kita berarti pakainya analisis SWOT nih ya. Berarti di sini ada kekuatan dan kelemahannya gitu ya. Ya nanti saya coba ini dulu ya, buat dulu. Nanti barangkali ada kurang apanya, nanti silahkan ditambahin gitu aja ya mungkin Kang Yogi. Apa gimana? Nanti di-share aja ke Rina. Nanti kan kita bisa lihat bareng-bareng. Iya. Tadi tuh yang dari Kang Dian teh di mana, di chat? Oh, saya nggak kirim. Di sini. Oh, kirain teh ngirim. Saya tadi share screen. Iya. Oh. Nanti mungkin komunikasi dilanjut lewat WA ya mengenai dokumen-dokumen itu ya. Ini saya save dulu. Iya, siap. Iya, siap Pak. Siap Kang Yogi. Siap Kang. Iya. Gitu lanjutin yang ngedit juga ya. Ini ada Zoom itu juga ya, Zoom yang siraman rohani ya udah mulai. Oh gitu. Udah dari 4:30 kayaknya.
Oke. Ya udah tuh ya, makasih teman-teman semuanya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Kang Tete. Waalaikumsalam Pakai warahmatullahi baju ini ya, pakai baju dress code gitu ya.